Shalom semuanya. Shalom. 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 Selamat siang semua. Hari ini kita akan sharing tentang pengalaman iman berdasarkan materi dari pertemuan 1 sampai 6. Jadi kita semua mendengarkan ya satu-satu sesuai pengalaman imannya sendiri. Dimulai dari Kak Salma. Kak Selma. Oke, jadi tentang pengalaman iman dari pertemuan 1 sampai 6 di di situ ada 6 macam. Satu, pengalaman iman sebagai hubungan dengan Allah, dan dua, pengalaman iman kepada Allah sebagai penyelamat. Tiga, pengalaman iman melalui pembaruan Roh Kudus. Empat, pengalaman iman dalam kehidupan sosial. Lima, pengalaman iman dalam pembentukan karakter. Enam, kasih sebagai inti pengalaman iman. Jadi di pertemuan ketiga ada 4 poin, yaitu pengalaman iman sebagai hubungan dengan Allah. Dalam materi dijelaskan bahwa iman Kristen bukan hanya mengetahui siapa Allah, tetapi juga membangun hubungan pribadi dengannya. Hubungan ini dipelihara melalui ibadah, doa, dan ketaatan kepada firman Tuhan. Kepercayaan kepada Allah sebagai pencipta membuat manusia menyadari bahwa hidup berasal dari Tuhan dan sepenuhnya bergantung kepadanya. Karena itu, pengalaman iman membuat seseorang hidup memuliakan Tuhan dan menemukan makna hidup di dalam Tuhan. Poin yang kedua yaitu pengalaman iman kepada Allah sebagai penyelamat. Pengalaman iman juga tampak melalui keyakinan bahwa Allah adalah kasih dan penyelamat manusia melalui Yesus Kristus. Orang yang mengalami kasih Allah akan mendorong untuk mengasihi sesama manusia dan hidup dalam hubungan yang baik dengan yang orang lain. Iman bukan hanya pengakuan secara intelektual, tetapi juga menerima karya keselamatan Allah dan mengalami pembaruan hidup. Keselamatan dipahami sebagai anugerah Allah yang mengubah kehidupan manusia menjadi lebih baik dan bermakna. Lanjut ke poin ketiga, yaitu pengalaman iman melalui pembaruan Roh Kudus. Dalam kehidupan orang percaya, Roh Kudus bekerja memperbaharui hati, pikiran, dan perilaku manusia. Pengalaman iman terlihat ketika seseorang berubah dari hidup yang buruk menuju hidup yang dipenuhi kasih, damai sejahtera, kesabaran, dan penguasaan diri. Roh Kudus juga memberi kekuatan kepada orang percaya untuk tetap setia dalam menghadapi tantangan hidup, serta terus berpengharapan kepada Allah. Dan di pertemuan kelima ada poin keempat, yaitu pengalaman iman dalam kehidupan sosial. Manusia menurut ajaran Kristen adalah makhluk sosial yang hidup bersama orang lain. Karena itu, pengalaman iman tidak dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Orang yang beriman dipanggil untuk hidup dalam kasih, kerjasama, dan kepedulian terhadap sesama. Iman juga diwujudkan dalam tindakan nyata seperti berperilaku adil, menghormati orang lain, membantu sesama, dan menjaga hubungan baik dalam komunitas. Lanjut di pertemuan 6, ada poin kelima dan keenam, yaitu pengalaman iman dalam pembentukan karakter. Materi etika Kristen menjelaskan bahwa iman harus terlihat dalam karakter seseorang. Karakter Kristen berarti mengetahui apa yang baik, mencintai yang baik, dan melakukan yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman iman tercermin dalam sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan penuh kasih walaupun tidak ada orang lain yang melihat. Karakter yang baik dibentuk melalui kebiasaan, pengajaran, serta teladan dalam keluarga, sekolah, dan gereja. Lanjut ke poin keenam, kasih sebagai inti pengalaman iman. Dalam etika Kristen, prinsip utama adalah kasih. Orang yang sungguh beriman akan menunjukkan kasih kepada Allah dan sesama manusia melalui tindakan nyata. Kasih bukan hanya ucapan, tetapi tindakan untuk melakukan yang terbaik bagi orang lain. Sebab itu, pengalaman iman Kristen harus menghasilkan perilaku yang mencerminkan kasih, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap sesama lingkungan sekitar. Oke, lanjut. Yang kedua Oke, siapa? lanjut. Juan, boleh?
Jadi dari temuan 1 sampai 6 ini, imanku bukanlah sekadar agama di atas kertas, melainkan sebuah transformasi karakter dari seorang yang hanya mencari rasa aman bagi diri sendiri menjadi pribadi yang berusaha memantulkan kasih Allah melalui tindakan nyata bagi sesama dan alam ciptanya. Ada yang mau di... Hmm? Udah? Udah ya? Udah, Terus siapa? Itu doang. Aku ya. Kayak menurut saya, dalam kehidupan saya, agama memiliki peranan yang sangat penting karena memberikan arah dan pedoman hidup. Dari materi tentang fenomena agama dalam sejarah umat manusia, saya menyadari bahwa sejak dahulu manusia selalu membutuhkan Tuhan sebagai tempat berharap dan mencari makna hidup. Saya juga merasakan bahwa tanpa iman, hidup terasa kosong dan mudah kehilangan tujuan. Melalui materi fungsi agama dalam kehidupan manusia, saya belajar bahwa agama bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang bagaimana bersikap baik kepada orang lain. Dan juga saya pernah mengalami masa sulit ketika menghadapi masalah dalam keluarga dan pendidikan. Pada saat itu, doa dan kepercayaan kepada Allah membuat saya lebih tenang dan kuat menghadapi keadaan. Saya percaya bahwa Allah selalu menyertai dan memberikan jalan keluar pada waktu yang tepat. Terus dari poin ketiga saya yaitu materi implikasi kepercayaan kepada Allah, itu saya mengambil pelajaran untuk lebih bersyukur dan tidak mudah menyerah. Terus kepercayaan kepada Allah membuat saya berusaha hidup jujur, menghargai orang lain, dan mengendalikan emosi. Walaupun terkadang saya masih melakukan kesalahan, saya percaya bahwa Allah selalu memberikan kesempatan untuk merubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi pada diri saya. Next, saya melalui pembelajaran tentang teologi Kristen dan hakikat Allah. Di sini saya semakin memahami ya bahwa Allah adalah kasih. Hal itu membuat saya ingin belajar mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan, tanpa memilih-milih teman, suku maupun agama. Saya juga belajar bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah, sehingga setiap orang memiliki nilai yang berharga dan harus dihormati. Next, dari materi yang terakhir tentang etika, saya mau belajar dari materi ini tentang pembentukan karakter ya, karakter Kristiani yang sangat membantu saya dalam kehidupan sehari-hari. Saya mencoba menerapkan sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan rendah hati di rumah, sekolah maupun di lingkungan pertemanan. Ya walaupun uh, pastinya tidak luput dari kesalahan ya, pastinya tetap ada kesalahan. Jadi walaupun tidak mudah, saya percaya bahwa dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, karakter yang baik akan terus terbentuk dalam diri saya. Itu sih menurut pengalaman saya ya. Kalau teman yang lain mungkin ada yang nambahin. Mungkin Febri bisa kan? Yang lain dulu. Oke, mungkin Siap. dari aku dulu deh. Oke, Chris. Oke, jadi mungkin sharing kali ini singkat aja gitu kayak tentang soal self worth alias nilai dari diri kita sendiri. Coba deh kita kritis sedikit. Kita ini hidup di zaman di mana value seseorang sering diukur dari achievement, entah itu IPK-nya gede, followersnya banyak, atau validasi di sosmed. Nah, tanpa kita sadar, kita juga sering mikir nih, gue itu berharga kalau gue punya prestasi. Nah, jujur mindset ini tuh toxic dan ujung-ujungnya tuh kayak bikin kita tuh capek dan juga insecure parah. Tapi kita punya pandangan yang ngasih freedom banget. Kita ini diciptakan segambar dengan Allah. Imago Dei artinya bukan fisik kita yang mirip, tapi kita didesain punya kapasitas yang buat connect langsung sama Tuhan.
Makanya mau sekeras apapun kita hustling, ngejar validasi dunia, hati kita bakal tetap kosong kalau kita jauh dari penciptanya. Kayak kayak satu kata di quotes saya pernah baca itu jiwa kita bakal terus gelisah sampai nemuin damai di dalam Tuhan. Terus iman kita tuh nggak bakal cuman soal urusan vertikal. Tuhan desain kita sebagai makhluk sosial yang dikasih akal budi, privilege kayak kepintaran, kreativitas, dan kebebasan memilih di masa muda. Ini tuh dikasih bukan buat flexing atau egois. Yesus tuh ngerangkum purpose hidup kita tuh simple banget. Kasih, iman kita baru beneran hidup. Kalau kita juga care dan adil kepada sesama dan lingkungan kita. Sebagai penutup, beneran iman, beneran nggak sih napas lega? Kita udah nggak perlu capek-capek buang energi, nyari pengakuan dari standar dunia. Semua kita udah berharga dari sananya karena kita ciptaan Tuhan. Harapan saya ke depannya, mungkin kita akan sadar identitas ini bisa bikin kita damai dengan diri kita sendiri, stop insecure, dan terdorong pakai masa bodoh ini untuk ngasih impact yang positif. Itu saja sih. Oke, saya apa ada suara saya ya? Saya Ada. mau lanjut Ya, saja. Oke, saya langsung aja. Untuk pengalaman aku sih, aku jadi lebih ngerti kalau iman itu bukan cuma soal ibadah aja, tapi tentang cara kita bersikap dan menjalani hidup sehari-hari. Aku juga belajar kalau agama bisa jadi pegangan hidup, bikin kita lebih tenang dan ngajarin buat orang jadi orang yang lebih baik. Dari materi tentang Tuhan, manusia dan etika Kristen, aku juga jadi sadar pentingnya bersyukur, menghargai orang lain, jujur dan bertanggung jawab. Pengalaman iman ini bukan bikin aku merasa lebih dekat sama Tuhan dan pengen terus memperbaiki diri supaya bisa menerapkan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Menurutku itu aja untuk pengalaman. Apakah ada yang itu bisa dilanjutkan, teman-teman? Oke, sekarang gue ya. Nah, kalau dari gue sih, gue lebih connect dengan yang dikatakan tadi oleh si Chris tentang nilai dari diri kita. Namun, kita juga wajib tahu yang namanya kalau percaya agama, kita harus tahu eh, nilai tinggi dari iman kita itu sendiri. Kenapa? Yang namanya percaya itu semua orang itu bisa, semua orang itu bisa percaya. Namun apakah percaya itu bisa dipertahankan oleh diri kita itu yang dipertanyakan. Dan apakah kita benar-benar bisa menyambungkan kepercayaan kita itu dengan logika kita atau tidak? Karena kalau kita pikirkan ulang secara langsung fakta tentang iman kita ini sebenarnya apa yang kita percayai dengan kalau kita sambungkan dengan logika kita sendiri bagaimana kita berpikir banyak yang tidak bisa kita gapai dengan pemikiran kita sendiri. Banyak faktor yang mungkin kita anggap tidak masuk akal atau tidak masuk dalam logika kita. Maka dari itu, untuk iman itu sendiri harus difaktorkan atau dipatok ke dalam, kita pertanyakan ke dalam diri kita sendiri, apakah kita beneran percaya atau masih ada keraguan dalam diri. Karena ketika masih ada keraguan dalam diri, maka pasti akan selalu ada pertanyaan dalam diri kita, Tuhan itu ada nggak sih? Apakah kepercayaan yang ternyata sudah saya percaya ini benar nggak sih? Karena kita tahu sendiri begitu banyak agama di dunia ini. Namun selalu ada satu pertanyaan, kenapa kita memilih agama ini dan kenapa kita percaya tentang Tuhan Yesus itu sendiri. Maka dari itu pentingnya pola pikir kita, pola mindset kita untuk berpikir ulang kembali rasa percaya kita kepada apa yang kita imani saat ini dari mana sih dan apa yang membuat kita tetap berpegang teguh pada pendirian kita tentang agama kita saat ini yaitu Kristen, tentang Tuhan Yesus itu sendiri yang kita percaya. Di kesimpulannya,
dalam menurut saya untuk pengalaman iman kita sendiri, yaitu kita harus meyakinkan diri, memverifikasi diri kita sendiri tentang kepercayaan kita sendiri itu. Seperti kalau kita kutip di tentang iman di Ibrani 11 ayat 1, di situ dikatakan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan dasar dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan. Maka dari itu, dari kata pengertian itu sendiri sudah ketahuan bahwasanya iman itu tidak bisa kita lihat, kita rasa, atau kita raba. Iman itu berdasarkan dari diri kita sendiri, kepercayaan kita. Maupun kita tidak bisa melihat itu sendiri, Tuhan itu sendiri, faktanya sendiri, eh, kita tidak ada di masa itu ketika dia ada, tapi ketika kita memiliki iman, kita yakin bahwa itu kebenarannya sendiri. Itu cerita itu, apa yang tertulis di Alkitab itu adalah kebenarannya sendiri. Itu aja sih. Ada yang lain? Oke, langsung aja. Pengalaman iman juga mengingatkan kita bahwa setiap orang dipanggil untuk melayani. Meskipun dengan cara yang berbeda, kita mungkin bukan iman di gereja, tetapi kita bisa menjadi iman kecil. Dalam kehidupan sehari-hari, membantu teman yang kesulitan, menghormati orang tua, berkata jujur, dan membawa damai bagi lingkungan sekitar. Dari pengalaman seorang iman, kita belajar bahwa hidup yang bermakna bukan tentang seberapa besar kita dikenal, tetapi seberapa besar kasih yang kita bagikan kepada orang lain. Oke, Oke, apakah di sini udah semua pengalaman iman? Mungkin kita akan lanjut sebelum kita nutup kegiatan kita. Kita akan menyanyikan lagu Bapa Sentuh Hatiku. Mungkin Juan bisa kasih son. Cut aja dulu Juan, nggak apa-apa di-cut. Oke, oke, oke. segala yang terjadi tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu mengingatkan betapa Baik. di dalam hidupku Ini kau selalu Selalu memberi rancangan jangan terbaik oleh karena karena kasih. Bapa satu untuk hatiku, ubah Hidupku hidupku menjadi yang yang baru, baru, bagai emas yang emas yang murni. murni. Kau membentuk berjalan hatiku, Hatiku dapat apa ajarku ajarku mengerti mengerti sebuah kasih kasih yang selalu memberi pada yang tiada tiada pernah berhenti. berhenti. Oke, semuanya. Terima kasih atas pertemuan kali ini. Semoga kita mendapatkan berkat yang sama itu. Terima kasih.
Hmm. Bye bye. Thank you guys. Terus Hmm. Sama-sama.